Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Islam. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan Kedua tahun 2023, program studi Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan di LPTK Universitas Negeri Malang. Hari ini, Selasa tanggal 5 Desember 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka uji kinerja di unit kerja SMKN 3 Kuningan. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Baik ya. Nah, alhamdulillah bisa ketemu dengan Bapak. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya untuk berdoa terlebih dahulu. Silahkan untuk memimpin berdoa. Baik teman-teman, duduk siap. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Ajat sudah memimpin doa. Mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan. Amin. Amin. Nah, anak-anakku semuanya, sebelum belajar silahkan diperiksa apabila ada sampah, pakaiannya apakah sudah rapi. Anda harus hadir seutuhnya di ruang ini untuk mengikuti pembelajaran. Ya. Kelihatannya sudah rapi semuanya. Selanjutnya, anak-anakku semuanya, Bapak akan mengabsen ataupun mengisi daftar hadir ya. Kelas DPIB 4 ya. Kelas DPIB 4. Ajat Pajriansah hadir, Pak. Hadir. Anissa Maharani Putri, Arif Aldiansa, Arik Ismatud Jakwan, Asep Ahmad Sobirin, Suci Sulistia, Susi Susanti, Julpa Paridotul Atkibiah. Oke, terima kasih. Hadir semua ya. Tidak ada yang apa, alhamdulillah dan terima kasih anak-anakku semuanya pada pertemuan hari ini ya. Setelah mungkin Bapak absen, hari ini kita akan belajar mengenai volume pekerjaan ya. Nah, sebelum kita belajar ada kesepakatan kelas seperti biasa yang harus kita sepakati ya. Pertama, hadir tepat waktu. Kemudian tidak menggunakan HP. Yang selanjutnya dilarang berisik ya. Angkat tangan ketika akan melakukan pertanyaan atau apa yang perlu disampaikan. Kemudian jaga kebersihan dan hati-hati apabila ada jaringan listrik ya, supaya tidak membahayakan diri kita. Kira-kira sepakat ya? Terima kasih. Nah, selanjutnya anak-anakku semuanya ya. Nah, sebelum kita lanjut, silahkan untuk absen secara online dalam LMS. Silahkan di-scan barcode-nya. Selanjutnya, anak-anakku semuanya, coba perhatikan video yang Bapak tampilkan. Nah, dari video yang ditampilkan, secara singkat bahwa motivasi kita ya, kita untuk hidup itu bersabar dan bersyukur. Itu kunci pembelajaran yang bisa diambil dari kehidupan. Selanjutnya, sebelum pembelajaran, tes diagnostik ya dan non kognitif itu penting.
Silakan anak-anakku semuanya untuk melakukan tes dengan di-scan ya. Terima kasih anak-anakku semuanya. Tesnya sudah masuk ya. Alhamdulillah dari beberapa yang masuk semangat, kemudian belajar kelompok juga ternyata rata-rata suka ya. Yang berikutnya, nah ini tes awal pembelajaran. Ini untuk mengetahui pengetahuan Anda di awal sebelum pembelajaran Bapak lakukan. Silahkan ya, kembali Anda scan lagi barcode-nya. Terima kasih anak-anakku semuanya untuk hasil tes asesmen awal sudah Bapak lihat ya. Rata-rata sekitar 80% memahami apa itu mengenai volume pekerjaan. Selanjutnya, nah, Bapak akan sampaikan tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, yaitu peserta didik mampu memahami dan mengaplikasikan perhitungan volume pekerjaan persiapan dan pondasi konstruksi gedung dengan benar. Itu tujuan pembelajaran pada pertemuan ini. Ya, bisa dipahami? Bisa. Nah, anak-anakku semuanya fakta ya yang sering kita temui di lapangan, bahwa konstruksi gedung itu banyak sekali yang bisa diakibatkan dari salahnya atau kurang telitinya perhitungan volume pada pekerjaan konstruksi bangunan. Nah, ini salah satu bahwa suatu bangunan rumah ya, karena mungkin ya pondasinya dangkal sehingga bisa terjadinya pergeseran tanah yang mengakibatkan rumah itu sendiri roboh ya. Nah, ini adalah kejadian-kejadian yang sering kita temui di dalam keseharian. Adakah di keseharian Anda, di lingkungan Anda, dengan kondisi yang sama seperti ini? Kira-kira bisa pondasinya yang bergeser, ataupun temboknya yang retak, ya, ataupun misalnya ada lantai yang misalnya amblas gitu ya. Itu dikarenakan bisa jadi dari volume pekerjaannya yang dihitung secara keliru ya. Terima kasih ya. Kita lanjutkan. Nah, ini adalah inti dari pembelajaran kita. Anak-anakku semuanya coba perhatikan ya, dari permasalahan yang Bapak tampilkan. Ini adalah salah satu gedung ya, sekolah yang mengalami keruntuhan atau roboh ya. Nah, masalah pada konstruksi bangunan. Yang selanjutnya, nah di sini masalah yang terjadi di lapangan bahwa kekurangan volume proyek, konsultan perencana dinilai tidak teliti. Nah, ini adalah masalahnya di perhitungan volume pada konstruksi bangunan. Kira-kira bagaimana kalau misalnya ada kesalahan dalam perhitungan volume? Apa yang akan terjadi nanti pada bangunan yang sudah dibuat? Coba siapa yang akan memberikan pandangannya? Asep? Atau Salsa? Terjadi kerusakan pada bangunan tersebut. Terjadi kerusakan pada bangunan tersebut, ya. Selanjutnya kasus yang berikutnya atau masalah yang berikutnya. Di sini ya, adanya praktik markup volume pada pekerjaan. Nah, dalam hal perhitungan volume pekerjaan juga, kalau misalnya ya adanya kecurangan ataupun adanya kesalahan, nah ini bisa hal-hal terjadi seperti ini. Adanya penyelewengan atau penyalahgunaan anggaran. Anda sebagai misalnya calon-calon konsultan harus benar-benar belajar ya, harus benar-benar memahami pentingnya dari mempelajari volume pekerjaan pada konstruksi
bangunan. Oke, selanjutnya, nah, pengantar ya. Perhitungan volume pekerjaan konstruksi di sini memainkan peran yang krusial ya dalam menentukan hasil pembangunan. Volume pekerjaan mencakup ukuran, jumlah, spesifikasi dari berbagai elemen konstruksi yang harus diselesaikan. Nah, adapun pengaruh perhitungan volume pekerjaan terhadap hasil pembangunan dapat dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama, dari sisi anggaran dan sumber daya, dari waktu, manajemen resiko, kualitas, dan lingkungan, keamanan, dan kesehatan kerja. Nah, inilah yang mempengaruhi terhadap perhitungan volume pekerjaan pada konstruksi bangunan gedung. Anak-anakku semuanya, kita lanjutkan ya. Sekarang nanti Anda akan secara berkelompok bekerja sama, berdiskusi mengenai permasalahan yang Bapak tampilkan. Ya. Silahkan untuk mencari solusi, mencari pemecahan masalah dengan berbagai literatur, mulai dari buku elektronik ataupun dari internet. Bisa dipahami ya? Bisa. Nah, sebelum Bapak melanjutkan kepada nanti akan dibagikan LKPD, ada petunjuk ya yang harus Anda pahami. Yang pertama, analisis masalah yang ada dari permasalahan yang Bapak tampilkan tadi, serta dari video yang akan Bapak tampilkan. Yang kedua, diskusikan ya dalam kelompok masing-masing. Kemudian tuliskan hasil diskusi pada LKPD yang ada ya. Nanti kita LKPD-nya berbentuk poster ya, seperti ini. Nah, nanti LKPD ini Anda lengkapi mulai dari perhitungan, kemudian bentuk ya, detail fondasi sesuai dengan perhitungan yang Anda diskusikan di dalam kelompok. Oke. Selanjutnya, buat media presentasi dengan kemampuan kelompok masing-masing, mau dalam misalnya Canva, PowerPoint, ataupun poster dan sebagainya. Presentasikan, sampaikan hasil diskusi dari tiap kelompok di depan kelas, dan nanti kelompok yang lain silahkan untuk menanggapi ya, menanggapi diskusi yang disampaikan oleh teman Anda. Sudah cukup jelas ya? Ada yang dipertanyakan? Silahkan mengenai petunjuk ataupun LKPD ini. Oke, kalau sudah jelas, terima kasih. Kita lanjutkan ke dalam sesi untuk diskusi dalam pemecahan masalah yang sudah Bapak sampaikan. Baik anak-anakku semuanya, kita akan ke proses diskusi. Silahkan boleh dibantu satu orang untuk membagikan LKPD-nya. Kemudian LKPD yang ini juga, silahkan satu orang boleh dibantu lagi sesuai dengan kelompok. Sudah semuanya mendapatkan LKPD ya? Nah, sekali lagi Bapak jelaskan, LKPD yang berada di kertas silahkan Anda lakukan hitungan ya, sesuai dengan permasalahan yang Anda dapati yang sudah Bapak tampilkan. Kemudian nanti masukkan ke dalam LKPD yang berbentuk poster ya. Nah, poster ini silahkan Anda pasang di papan tulis sesuai dengan kelompoknya. Prosesnya, ketika perhitungan di kertas sudah selesai, dengan warna misalnya salah satu warna, tempelkan pada detail fondasi yang Anda buat sesuai dengan kelompoknya ya. Dan silahkan Anda mulai melakukan diskusi dalam pemecahan masalah yang ada. Silahkan. Kemudian untuk warnanya boleh yang lain. Spidol ya. Oke. Anak-anak semuanya, sekarang silahkan Anda melakukan proses diskusi dengan kelompoknya masing-masing ya. Ada dua pekerjaan, yang pertama LKPD pada kertas yang sudah disediakan dan LKPD dalam bentuk poster.
meter. Dibagi tugas saja. Tugas yang ini buat menunggu yang ini. Oh iya. Pasang hijau teman-teman. Yuk. Ini lemnya pakaiannya mana? Ini Lebar, kali panjang. Berarti ini yang ini benar. Udah. Ini terlebihkan kayaknya ada 29. ini Oh, lebarnya juga ada 29. Sudah diketahui panjangnya ya. Yang ada ya, yang mau dengan kertas sesuaikan perhitungan volumenya ya, masalah yang dihadapinya. Lemnya kalau memang kurang bisa betul ya. Nanti dari hasil ini bisa dilanjutkan ke poster gambar ini ya. Bisa dipahami ya. Oke, sok sama Dea. Silahkan Dea. Buka. Oke. Ini volume untuk ini urugan ya. Oke. Oke, ya udah selesai ya? Belum, Pak. Belum. Namain. Dilengkapi ya. Oke. Oke. Sampai mana? Oke. Coba lihat ke KPD-nya. Ini pekerjaan kalian kasih satu kali akumulasi. Oke, ya. Bukan ya. Satu tulis naik. Nah, ketika nanti sudah selesai pengerjaannya, silakan masing-masing kelompok untuk menampilkan LKPD berbentuk poster di papan tulis ya. Sudah semuanya? Sudah ya. Kalau semuanya sudah, silakan untuk ditempel ya di papan tulis untuk LKPD masing-masing dari kelompoknya. Anak-anakku semuanya, terima kasih. Semuanya sudah menyelesaikan LKPD dengan baik. Nah, sekarang Bapak minta masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil dari diskusi di kelompoknya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep dari kelompok 1. Saya Salsa dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan hasil LKPD menghitung volume pondasi. Sebelumnya pasti kita harus mengetahui terlebih dahulu berapa panjang dari pondasi yang kita butuhkan. Caranya dengan menghitung setiap dijumlahkan panjang dari setiap pondasi mulai dari yang vertikal dulu dan dijumlahkan dengan panjang dari horizontal. Di mana yang pada masalah kali ini
kita mendapat panjangnya yaitu 46,5 meter. Selanjutnya pada perhitungan urugan pasir, kita mencari dulu luas penampangnya. Di sini penampangnya berbentuk persegi panjang. Jadi rumus dari volumenya yaitu lebar dikali tinggi dikalikan panjangnya, di mana lebar dari urugan pasir tersebut yaitu 0,9 meter atau 90 cm dikalikan dengan 0,05 meter, di mana itu adalah tingginya, dan dikalikan dengan panjang yang tadi yaitu 46,5. Didapat hasilnya yaitu 2,0925 meter kubik. Itu untuk urugan pasir. Selanjutnya ada pasangan batu kosong atau unstamping. Perhitungannya sama, yaitu dengan mencari luas penampangnya lalu dikalikan dengan panjang. Di mana lebarnya yaitu 0,9 dikalikan 0,1 dikalikan panjangnya 46,5. Didapat volume dari unstamping ini yaitu 4,185 meter kubik. Terus di sini ada pasangan pondasi batu kali. Cara penghitungannya volume sama dengan luas penampang kali panjang. Nah, di sini ada luas penampang dikali panjang 0,3 luas penampangnya, terus dikali 0,75. Nah, hasilnya adalah 17,4375 meter kubik. Cara penghitungannya yaitu luas penampang sama dengan A ditambah B dikali T. Terus sama dengan A-nya 0,1 plus B-nya 0,3. Nah, sedangkan T-nya 0,9. Terus jumlah dari A plus B yaitu 0,4 dikali 0,9 sama dengan 0,18 meter kubik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan perkataan atau penjelasannya yang kurang jelas. Ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Baik anak-anakku semuanya, terima kasih sudah mempresentasikan hasil dari diskusi di kelompoknya masing-masing. Ya, alhamdulillah semuanya bisa berperan aktif, kemudian bisa berdiskusi, kemudian dalam rangka memecahkan masalah ya. Nah, ini bisa dipahami ya dari permasalahan yang ada, kemudian Anda tampilkan dalam bentuk LKPD dan Bapak lihat secara keseluruhan sudah sangat baik. Terima kasih sekali lagi ya. Aplaus buat kita semua ya. Kita belajar, diskusi, tentunya mungkin ya pegal dan sebagainya. Mari kita untuk ice breaking terlebih dahulu. Siap semuanya? Siap. Silakan berdiri ya. Silakan berdiri. Ice breakingnya ikuti kata-kata bos. Ya, siap? Siap semuanya. Oke. Ikuti kata-kata bos, kata kuncinya ya. Oke, pegang pipi. Pegang bibir. Pegang pundak. Pegang pundak. Pegang kepala. Nah, ya, masih ada yang salah konsentrasi ya. Oke, kita ulangi. Yang kedua, seperti biasa silakan berpasangan di depan meja saja. Kita dengan ice breaking seperti biasa, silakan tangannya, ya Bapak boleh ya. Tangannya seperti ini. Yang dulu ya. Siap? Siap semuanya? Siap semuanya? Siap. Oke. Renggangkan. Rapat. Renggang. Tepuk. Nah, ya. Oke, satu kali lagi. Oh, kalau tepuk kan menghindar. Ya.
Siap? Oke, ulangi. Rapat. Renggang. Rapat. Renggang. Tepuk. Ya. Oke. Terima kasih semuanya. Silakan untuk duduk kembali ya. Oke, rekan-rekan semuanya, kita tiba di penghujung pembelajaran ya. Sebagai evaluasi akhir, penting sekali bagi Bapak mengadakan asesmen formatif ya, supaya mengetahui keberhasilan dari proses pembelajaran pada hari ini. Silahkan anak-anakku semuanya, kita menggunakan platform Quizzes untuk sebagai asesmen formatif. Silahkan untuk di-scan ya. Nyampe Engge. Kita bisa lihat ya hasilnya secara bersama-sama. Nah, ini adalah terbaik ketiga ya. Jidan, Dika, dan Ikhlas ya. Selamat untuk ketiga orang ya. Oke. Anak-anak semuanya, alhamdulillah kita ada di akhir pertemuan. Nah, kita akan berusaha berefleksi ya. Apa yang Anda dapatkan, apa yang Anda rasakan selama proses pembelajaran yang kita lakukan tadi. Nah, kira-kira dari beberapa siswa ini siapa nih yang akan menyampaikan refleksinya? Sekaligus kesimpulannya. Oh, silahkan Asep, boleh ya. Silakan, nama saya Asep Ahmad Sobirin. Saya akan memberikan kesimpulan bahwa pentingnya perhitungan volume pekerjaan harus didasarkan pada perancangan yang matang dan data yang akurat. Kesalahan dalam perhitungan volume dapat menyebabkan masalah seperti penundaan proyek, peningkatan biaya, atau kualitas hasil akhir yang kurang memuaskan. Oleh karena itu, keterlibatan profesional yang kompeten dalam perencanaan dan pengelolaan proyek konstruksi sangatlah penting untuk mencapai hasil pembangunan yang optimal. Jadi perasaan Salsa belajar pada hari ini yaitu pastinya senang karena tadi adanya diskusi, adanya kerjasama antar anggota kelompok, dan adanya presentasi membuat saya lebih percaya diri lagi. Terus dengan hasil yang tadi sudah didapat dari kelompok, saya juga merasa puas. Oke, terima kasih. Silakan. Terima kasih anak-anakku semuanya. Kita sudah menyimpulkan, Bapak simpulkan sekali lagi bahwa betul apa yang disampaikan oleh Asep ya, bahwa penting sekali dalam memahami perhitungan volume pekerjaan secara utuh ya, supaya tidak ada terjadinya kejanggalan ataupun kerugian itu. Dan selanjutnya Bapak ucapkan terima kasih ya, pada pertemuan kali ini sudah berjalan dengan sangat baik ya, semuanya bisa mengalami pembelajaran yang aktif ya. Mudah-mudahan pertemuan yang akan datang bisa lebih baik lagi. Baik anak-anakku semuanya, pertemuan yang akan datang kita akan membahas mengenai masih di dalam volume pekerjaan, tetapi lebih lanjut ya ke pekerjaan dinding dan pekerjaan beton bertulang. Alhamdulillah anak-anakku semuanya, pada pertemuan kali ini kita sudah selesai ya. Ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sebelum kita pulang, Bapak minta satu orang untuk memimpin berdoa. Silakan, siapa? Ajis? Belum keluar ruangan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Bapak ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan. Semoga semuanya selalu sehat ya. Bapak ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.